Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Emi dan teman-temanku yang berbahagia. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat kesehatan dan rahmat keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada kelas siang pada hari ini. Untuk mempersingkat waktu, adapun topik yang kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu era 4.0 dan konsep lain pembangunan. Perkenalkan, nama saya Nanda Aisyah yang akan menjadi moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi pada hari ini. Dan adapun kelompok yang lain yaitu Nisfi Kurniawati sebagai pemateri 1. Era 4.0 atau fase keempat, yakni menghadirkan digitalisasi dan otomatisasi perpaduan internet dan manufaktur. Nah, pada prinsipnya, sasaran pembangunan di era industri 4.0 adalah pemberdayaan sumber daya teknologi informasi. Tanpa adanya sistem informasi dan komunikasi hukum yang baik, maka substansi hukum akan sulit diakses oleh publik dan dikritisi kebenarannya. Maka tidak akan mendorong terbentuknya struktur hukum dan kebudayaan hukum yang baik. Jadi era 4.0 ini di mana segala pembangunan khususnya di bidang teknologi digital dan infrastruktur berkembang dengan sangat pesat. Selanjutnya ada pendidikan yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara dengan 6 unsur. Yang pertama, ada pendidikan kebebasan. Yang kedua, pendidikan kemanusiaan. Ketiga, pendidikan spiritual. Keempat, pendidikan budi pekerti. Kelima, pendidikan sosial. Dan yang terakhir adalah pendidikan kepemimpinan. Nah, 6 unsur tersebut merupakan penjabaran dari konsep pendidikan humanis religius yang didukung oleh pendidikan kepemimpinan yang mampu mengarahkan pendidikan kepada perubahan yang lebih baik dalam menghadapi era apapun, termasuk di era 4.0 ini. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan humanis religius tersebut? Konsep pendidikan humanis religius menurut Abdurrahman Mas'ud, yakni pendidikan yang mengajarkan tentang keseimbangan antara ilahiyah dan insaniyah. Secara spesifiknya, pemikirannya khusus menyoalkan tentang pendidikan Islam yang kurang menekankan pada aspek sosial kemanusiaan. Selanjutnya, pada konsep religius. Yang dimaksud manusia religius dalam hal ini adalah orang yang mampu menerjemahkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan konsep humanisme dalam konteks pendidikan ini yang dimaknai sebagai proses pendidikan yang lebih menghubungkan dua aspek potensi manusia, yaitu sebagai makhluk hidup sosial dan makhluk religius. Selanjutnya ada disrupsi pada marketing. Sebelumnya, disrupsi menurut Hermawan, Kotler, dan Huan menyebutkan era transisi dan adaptasi pada ekonomi digital serta pendekatan pemasaran baru untuk penyeimbangan dari gangguan teknologi, sehingga muncullah pemasaran baru marketing 4.0. Ini sebagai pengembang dari marketing 3.0 yang sebelumnya berkonsep manusia sentris. Nah, untuk mengimplementasikan teori Hermawan Kartajaya pada industri 4.0 ini, maka digunakan dua pendekatan, yakni pendekatan konsep pemasaran baru dari tradisional ke digital dan pendekatan konsep pemasaran omnichannel. Nah, apa yang dimaksud dengan omnichannel? Omnichannel ini adalah sebuah pemasaran dengan konsumen membeli baik secara offline maupun online. Tokoh selanjutnya yaitu Joko Widodo. Dalam menghadapi revolusi 4.0, Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo sudah membuat roadmap, yaitu bisa disebut juga dengan Making Indonesia. Roadmap Making Indonesia di era revolusi 4.0 bertujuan untuk mendongkrak pertumbuhan perekonomian di negara Indonesia di era digital, merupakan arah dari prinsip-prinsip dasar ekonomi Pancasila. Pada slide selanjutnya ada Ibu Numa Sekawai.
dan Abu Ali Al-Hazain, Ahmad bin Muhammad Ibnu. Nama lengkap dari Ibnu Maskawai sendiri adalah Ibnu Ali Al-Hazain Ahmad ibn Muhammad ibnu Yakub. Beliau dilahirkan pada tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi, dan beliau wafat pada tahun 412 Hijriah atau pada 1030. Muhammad ibnu Maskawai adalah ahli sejarah yang menuliskan sejarah filsafat akhlak, relevansi pemikiran pendidikan Islam. Versi Ibnu Maskawai di era modern ini adalah bahwa pendidikan akhlak harus selalu dipegang teguh oleh pendidik dan peserta didik guna menghadapi segala tuntutan di era modern ini. Berangkat dari akhlak yang baik kepada Tuhan, alam semesta, dan sesama manusia, diharapkan akan melahirkan manusia-manusia di era modern dengan segala kemajuannya yang lebih peduli terhadap sesama, tidak hanya meningkatkan keuntungan pribadi saja. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.